Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GA-Tech seputar teknologi informasi dan pembelajaran. Pada video kali ini GA-Tech akan coba membahas penyelesaian soal ujian seperti yang ada di gambar berikut ini. Di praktek ini kita menggunakan dua buah router A, router B. Router A ini nanti terhubung ke internet, router B terhubung ke internet. Untuk router A memiliki jaringan LAN. Untuk praktek sekarang kita menggunakan satu klien. Di router B menggunakan dua buah jaringan LAN yang terhubung menggunakan media kabel dan menggunakan tanpa kabel. Untuk kliennya nanti bisa menggunakan smartphone atau bisa menggunakan laptop, bisa digunakan PC yang syaratnya memiliki adapter wireless, bisa menggunakan USB wireless. Untuk router A yang terhubung ke internet itu kita hubungkan ke Ether 1. Untuk terhubung ke jaringan LAN kita gunakan Ether 2. Yang terhubung ke router B kita gunakan Ether 3. Untuk penggunaan Ether yang ada di router itu tidak wajib atau tidak harus menggunakan Ether 1. Itu hanya memudahkan kita untuk pemasangan. Seandainya kita gunakan bentuk lain pun tidak masalah. Yang penting di saat konfigurasinya kita sesuaikan dengan Ether yang kita gunakan. Untuk router B ini kita hubungkan Ether 1 ke internet, Ether 3 ke router A, Ether 2 ke jaringan LAN yang media kabel. Sedangkan untuk wireless itu kita peruntukkan untuk klien menggunakan media tanpa kabel. Untuk soal di sini sudah dijelaskan. Soal tugasnya rancang bangun, instalasi, konfigurasi. Instalasi di sini tentu pemasangan. Konfigurasi seluruh bagian sesuai dengan tugas yang diberikan, dan troubleshooting. Troubleshooting di sini kendala-kendala yang didapatkan di saat melaksanakan instalasi konfigurasi. Untuk penerapan routing dan keamanan jaringan serta VLSM, Variable Length Subnet Mask. Jadi itu tugas yang akan dilakukan. Untuk skenario di sini sudah disebutkan bertindak sebagai network system administrator. Tugas network system administrator yang pertama merancang, ya tentu merancang di sini ya. Kita rencanakan seperti apa bentuk topologinya. Instalasi tentu kita pasanglah sesuai dengan rancang yang sudah dilakukan. Kalau untuk rancangan sekarang kita tidak perlu memikirkan karena sudah ada sesuai dengan topologi yang sudah diberikan. Yang akan dilakukan yaitu instalasi. Instalasi itu pemasangan sesuai dengan gambar kerja atau topologi. Mengkonfigurasi, berfungsi sebagai gateway internet. Gateway di sini tentu akses jaringan LAN itu melewati router
board. Routing, bagaimana nanti antara klien yang berada di klien router A ini dan klien router B ini kita bisa menghubungkan. Hotspot, routing, dan firewall. Sekarang kita coba langsung melakukan konfigurasi. Untuk konfigurasi pertama kita coba melakukan pengaturan di router A. Sebelum kita melakukan konfigurasi, tentunya kita sudah melakukan instalasi sesuai dengan gambar atau topologi. Ini sudah kita hubungkan. Apabila sudah kita hubungkan, kita coba melakukan konfigurasi untuk router A. Sekarang kita coba jalankan aplikasi Winbox. Kita coba remote menggunakan aplikasi Winbox. Sini kita klik di bagian MAC address. Login yang digunakan itu secara default itu adalah admin. Passwordnya kosong atau tidak menggunakan password. Sekarang kita konekkan. Kita lihat di bagian interface di sini, interface yang digunakan ter1, ter2, ter3, ter4. Sebelum kita lakukan konfigurasi, kita coba reset terlebih dahulu. Sistem reset. Kita pastikan di bagian no default configuration ini sudah kita reset. Yes. Sambil menunggu router board proses reset, ini kita tutup. Kita lihat terlebih dahulu di bagian router A. Di sini, di bagian router A, di sini dijelaskan jaringan internet. Berarti IP address yang terhubung ke internet itu didapatkan secara otomatis. Jadi nanti tidak perlu kita atur secara manual. Itu akan didapatkan secara otomatis. Begitu juga dengan gateway dan DNS. Untuk IP address yang terhubung ke Ether 2 itu kita tambahkan secara manual. Egg di sini kita keterangannya di sini. Untuk egg di sini keterangannya nomor urut absensi. Contoh apabila urutan absensi siswa 20, maka IP address yang akan digunakan 20.1/26. Jadi kita sesuaikan. Jadi untuk egg di sini itu merupakan nomor urut absensi. Contoh apabila urutan absensinya 20, maka IP yang digunakan 192.168.120.1/26. Untuk DHCP kliennya ini nanti sebanyak 50 klien. Sekarang kita coba remote kembali router yang kita atur, router yang kita reset tadi. Kita coba klik kanan, Winbox. Sini sudah aktif atau naik boardnya sudah tampil. Kita coba connect. Kemudian kita coba atur di bagian itu. Pertama kita coba melakukan konfigurasi identity, sesuaikan dengan router yang kita gunakan. Sistem
identity. Di sini kita router A, yang praktek itu adalah Gibran, jadi kita kasih nama Gibran, router A Gibran. Kalau yang praktek nanti Ahmad, router A Ahmad gitu. Oke. Sekarang kita coba tentukan sesuai dengan gambar kerja. Di sini Ether 1 terhubung ke internet. Untuk praktek yang dilakukan di sini, untuk Ether 1 ini tidak saya gunakan. Yang terhubung ke internet saya gunakan Ether 2. Internet. Ether di sini Ether 3 ini LAN. Ether 4 terhubung ke Ether 4 RB, jadi terhubung ke router B. Play. Jadi untuk penamaan interface atau Ether sudah kita sesuaikan. Ini sudah untuk gambar Ether 1 terhubung ke internet, sedangkan yang dipraktekkan Ether 2 terhubung ke internet, itu tidak masalah. Ether 3 di gambar itu terhubung ke router B. Untuk praktek yang dilakukan Ether 3 langsung terhubung ke LAN. Ether untuk sekarang kita lihat soal kembali di IP address internet. Ini otomatis kita masuk ke bagian IP DHCP client. Ini kita tambahkan internet. Apply. Harusnya di sini sudah bound. Pastikan sudah bound. Apabila tidak bound, kemungkinan masalahnya bisa di pengkabelan, bisa di sumber, bisa di konektor. Di bagian gateway ini akan ditambahkan secara otomatis. Ini gateway-nya. Ini sudah ditambahkan secara otomatis, tidak perlu kita tambahkan. Dynamic, aktif, connected. Sekarang kita DNS, ini kita tambahkan. Ini kita coba menggunakan allow remote request. Apply. Oke, untuk bagian ini sudah selesai kita lakukan. Kemudian kita masuk ke jaringan lokal router A. Kita coba IP address kita tambahkan. Di sini kita tambahkan secara manual. Kita sesuaikan. Coba tampilkan di sini. Untuk IP address ini kita sesuaikan. Tanggap yang praktek sekarang itu adalah siswa dengan urutan absen 20, 192 168 120.1/26. Ini kita
ganti ether 3 LAN apply. Oke, sudah. Sekarang kita coba gunakan DHCP pool atau DHCP server, IP DHCP server, DHCP setup. Di sini kita gunakan root ether yang terhubung ke jaringan LAN. Next. Di sini kita coba batasi sebanyak 50 klien. Di sini kita gunakan 50. Klien berarti dari 2 berarti 51. Jadi sebanyak 50 klien yang akan kita coba hubungkan dengan IP secara otomatis. Oke. Untuk bagian ini sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian router A dan router B. Ini kita tambahkan di bagian router A. Di sini 10.30 titik egg di sini 20 titik titik sekarang kita coba atur IP yang ada di router A yang terhubung ke router B. Jadi di sini IP-nya router A yang terhubung ke router B 10.30x.n/30. X di sini merupakan nomor urut absensi, sedangkan N nomor subnet berdasarkan urutan absensi. Jadi nanti apabila urutan absensinya 20 berarti IP-nya dengan segmen 20, sedangkan N ini berarti subnet yang ke-20. Jadi subnet yang ke-20 itu adalah 77. Jadi kita harus memahami subnet dari pertama, kedua, ketiga sampai nanti ke-20. Sekarang kita tambahkan 10 30 20.77/30. Ini kita gunakan untuk router B. Untuk ether yang terhubung ke router B, kita apply. Untuk pengaturan di router A sudah selesai kita lakukan. Sekarang kita untuk IP address yang berada di router A sudah berhasil kita lakukan. Sekarang kita coba masuk ke bagian firewall.
Kita lihat firewall yang di router A. Ini klien terhubung ke router A, akan terhubung ke internet. Berarti kita coba pengaturan di IP firewall. Ini masih berada di router A. NAT firewall ini kita tambahkan. Kita lihat network yang kita gunakan. Di sini kita bisa lihat address. Di sini ada, kita klik di bagian Ether yang terhubung ke LAN. Di sini networknya. Kita copy. Kemudian di bagian NAT tambah. Sini kita paste, kita buat /26. Out interface, di sini kita gunakan internet, actionnya masquerade, apply. Kita coba ping dari router ke internet, ping. Oke, sudah connect, ping google.com. Oke, sudah connect. Sekarang kita coba tes di klien. Apakah sudah connect? Kita ketik di sini cmd IP config. Kita lihat IP. Di sini IP yang didapatkan. Kita lihat di bagian Ethernet adapter. Di sini 120. Di sini IP-nya 192.168.120.51. Subnet masknya 255.255.255.192. Gateway-nya. Kita coba ping 888. Oke, sudah terhubung ke internet. Kita coba ping google.com. Berarti klien yang terhubung ke, jadi untuk IP klien router A ini sudah dapat melakukan ping ke internet. Jadi praktek untuk konfigurasi dasar di router A itu sudah berhasil kita lakukan. Sekarang kita coba pindah ke router B. Bisa kita gunakan rute komputer yang berbeda, atau bisa kita gunakan komputer yang sama. Jadi kita lepas kabel yang terhubung ke komputer, nanti kita hubungkan ke Ether 2 yang ada di router B. Sekarang sudah kita pindahkan kabel yang terhubung ke router A. Sekarang kita sudah pindahkan ke router B. Coba konfigurasi. Sekarang kita coba konfigurasi router B. Ini kita reset terlebih dahulu router B. Sistem, reset, non default, reset configuration. Jadi sekarang kita melakukan konfigurasi router B. Kalau untuk router A sudah berhasil kita tambahkan IP address yang terhubung ke internet A, IP address yang terhubung ke jaringan LAN, dan IP address yang terhubung ke router B. Dan sudah kita lakukan pengujian di klien router A, ini sudah bisa ping ke internet. Sudah bisa klien router A ini melakukan akses ke internet. Sekarang kita coba melakukan pengaturan di router B. Terconnect. Ini kita tunggu sampai tampil di bagian nightboard di Winbox.
Apabila tidak tampil, ini kemungkinan yang pertama bisa jadi kabel yang kita gunakan bermasalah. Yang kedua, bisa jadi adapter yang digunakan di bagian adapter di sini banyak yang aktif. Contohnya ini wirelessnya hidup. Yang lain selain LAN ini sebagusnya dicoba disablekan biar nanti lebih mudah dan kendala-kendala yang kita dapatkan itu lebih sedikit. Sekarang kita coba masuk kembali ke router board. Kita klik di bagian MAC address, kita konekkan. Kemudian setelah masuk ke Winbox, kita ganti terlebih dahulu identity sistem. Kita ganti terlebih dahulu identity router B sistem identity router B Gibran, karena yang praktek adalah Gibran. Jadi nanti kalau praktek itu Rahmat, ya Rahmat di underscore Rahmat. Sekarang kita lihat soal di router B itu kita atur ether 1 IP, kita atur interface, kita kasih nama terlebih dulu ether 1 terhubung ke internet, ether 2 terhubung ke jaringan LAN, ether 3 terhubung ke router A. Kita Kemudian di sini ada wireless, SSID-nya nama peserta @UKK. Jadi kita atur di bagian wireless ini, kita enablekan. Kemudian kita ganti di bagian mode AP bridge, di bagian SSID nama peserta Gibran, nomor urut absensi 20 @UKK. Sekarang kita coba apply. Oke. Di bagian security kita coba perbesar. Di bagian security kita atur di bagian wireless security profile, kita tambahkan SMK bisa underscore urutan absensinya 20, berarti 20. Kita tambahkan di bagian dynamic key WPA SMK bisa underscore 20. Apply. Sekarang kita sudah tambahkan di bagian security profile. Kita pilih di bagian interface, kita pilih WLAN, kemudian kita ganti di bagian default di security profile SMK bisa 20. Apply. Untuk pengaturan interface sudah selesai. Sekarang kita coba pindah ke bagian IP address. Di sini kita coba masuk ke router B. Bagian router B di sini untuk ether 1 itu otomatis. Kita coba IP DHCP client, kita tambahkan di sini ether 1 apply.
Harusnya di bagian sini sudah statusnya bound, sama dengan yang ada di router A. Untuk DNS dan gateway ini kita buat secara otomatis, apply. Kemudian NTP ini kita aktifkan. Kita bagian sistem SNTP client, di sini kita gunakan 1.id.pool.ntp.org. Bisa di bagian secondary kita gunakan 2. Dan kita coba centang enable apply. Oke. Sekarang kita coba pengaturan di NTP untuk jam sistem SNTP client. Ini kita atur. Boleh kita lakukan dengan cara kita ping 1.id.pool.ntp.org. Ini kita ping, kemudian kita copy, kemudian kita pastikan sistem apply. Bisa kita lakukan seperti itu atau kita tambahkan secara manual. 2.id.pool.ntp.org. Apply. Apabila error dapat dilakukan dengan cara yang pilihan, bisa langsung. Kalau error bisa kita lakukan ping di no terminal, nanti baru kita kopikan ke secondary. Jadi ini ping 2, sekarang kita copy, kita pindahkan ke SNTP client, apply. Sekarang kita pastikan waktu di router board kita sudah kita buat. Ini auto, atau kita pilih di sini Asia Jakarta, Asia Jakarta, apply. Langsung sesuai dengan waktu yang kita gunakan. Sekarang untuk router B, poin 1, 2, 3, dan 4 sudah selesai. Sekarang kita coba menambahkan IP di router B yang terhubung ke jaringan lokal. IP address yang kita tambahkan. Untuk IP address di sini 2 ek di sini urutan absensi siswanya 20, berarti 220 IP yang digunakan. Tambahkan 192.168.220.1/27. Di sini kita gunakan terdualan. Oke. Untuk IP wireless router B, ini IP-nya kita tambahkan 10.40 ek di sini berarti 20.1/24. Di sini kita pilih WLAN 1. Oke.
Sekarang kita lihat yang terhubung ke router A. Di sini router B yang terhubung ke router A berarti N tambah 1, berarti IP router A 77 berarti 78 yang digunakan oleh router B yang terhubung ke router A. 10 30 20.78/30. Ini router yang terhubung ke router A. Apply. Oke, untuk pengaturan di IP address router B sudah berhasil kita lakukan. Untuk selanjutnya kita lihat di bagian LAN. Di sini kita menggunakan IP statik. Jadi di router B yang terhubung ke jaringan LAN, kita seperti gambar ini didapatkan IP-nya statik. Jadi DHCP server di Ether 2 ini tidak perlu kita aktifkan. Untuk hotspot atau wireless router B ini ada DHCP pool, berarti ini kita aktifkan hotspotnya. Caranya IP hotspot setup. Di sini kita pilih WLAN. Next. Ini kita biarkan tercentang. Kemudian di sini ada IP pool sebanyak 99 klien. Di sini masih 200, berarti di sini kita tambahkan 100. Dan next di DNS name kita beri nama smkn 1 bisa .com. Untuk DNS name ini sesuaikan dengan nama sekolah yang kita naungi. Contohnya kalau sekolahnya SMK Kinali, berarti gunakan smkn 1 Kinali sch.id. Next, ini kita gunakan admin. Untuk pengaturan hotspot sudah selesai, kita lihat sudah selesai kita lakukan. Di sini kita coba menambahkan profil guru siswa. Dan kita masuk ke user profile. Di sini kita tambahkan guru dengan alokasi download uploadnya itu 512. Di sini kita atur 512K 512K dan tercatat di address list. Kita tambahkan di sini guru. Kemudian dapat digunakan 2 perangkat. Ini kita tambahkan 2. Kita apply. Kemudian untuk siswa ini kita berikan alokasi bandwidth 256. Kita tambahkan siswa. Lokasi bandwidthnya 256 di sini 256K 256K dan digunakan hanya untuk satu perangkat. Berarti ini satu, tercatat di address list sebagai siswa. Apply. Sekarang kita coba tambahkan di bagian user. Usernya untuk guru X, passwordnya UKK-X. Kita tambahkan, kita pilih servernya hotspot, usernya guru _20, passwordnya
UKK_20. Profilnya kita gunakan guru. Apply. Sekarang kita tambahkan untuk siswa. Ini siswa, tambah, kita pilih servernya hotspot, namanya siswa underscores 20 di sini urutan absensi siswa. Kemudian passwordnya semka bisa underscores 20. Profilnya siswa. Untuk poin kelima ini sudah selesai. Sekarang kita coba tambahkan klien hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7.16. Ya, jadi ini kita coba atur di bagian IP firewall NAT. Jadi kita buat network ini kita cuma bisa kita aktifkan di bagian time ini dari jam 7.00 sampai 16. Oke, jadi setiap hari jam 7, jam 16 aktif, dan di luar jam ini dia tidak akan aktif. Apply. Oke, jadi apabila NAT ini mati, tentu akses ke internet juga tidak bisa dilakukan. Jadi sebenarnya metodenya banyak, bisa kita gunakan di bagian filter. Kita coba drop, bisa juga dengan metode seperti ini. Jadi penjelasannya untuk 7 sampai 16 NAT ini aktif, kemudian di luar jam ini NAT ini tidak akan aktif. Contohnya kita robah waktu di router sistem clock. Sini kita ganti jamnya jam 17. Otomatis di bagian NAT ini akan inaktif. Apabila di bagian NAT ini inaktif, tentunya akses ke internet tidak akan bisa dilakukan oleh klien yang terhubung ke hotspot. Nah, jadi penjelasannya seperti itu. Untuk metode yang lain bisa dengan cara kita drop, itu boleh dilakukan, terserah nanti teknik yang digunakan seperti apa. Jadi kita coba kembalikan waktunya. Sistem clock ini kita samakan 09.38 play. Otomatis apabila kita rubah kembali sesuai dengan jadwal atau waktu, ini akan aktif kembali. Jadi seperti itu. Sekarang kita coba melakukan konfigurasi untuk settingan firewall agar router B terhubung ke internet. IP firewall tambah bagian source address list ini kita pastikan, atau untuk memudahkan kita lihat di bagian IP address yang terhubung ke LAN. Ini kita copy, kemudian nanti kita tambahkan slashnya 27. Sini kita paste /27. Out interface nya ini internet,
actionnya squared, apply. Sekarang kita coba cek di klien, ping. Tentunya ini tidak akan dapat akses ke internet. Kita harus menambahkan IP secara manual di komputer terlebih dahulu, karena di soal ini sudah dijelaskan di PC router B itu IP-nya adalah IP statik. Sekarang kita tambahkan network, change adapter, kemudian di ether kita pilih di bagian properties. Ini kita tambahkan, kita lihat di bagian router, ini adalah IP yang ada di router 2. Ini berfungsi sebagai gateway-nya nanti. Tambahkan 92.68.220.2. /27 ini harus kita ganti. /27 itu berarti 224. Kita harus paham yang /24 berapa, /25, 26, 27, 28, 29, 30. Kemudian 192.168.220.1 ini gateway-nya. Ini bisa kita gunakan DNS Google. Oke, sekarang kita klik OK. Yes. Oke. Kemudian kita coba cek, kita masuk ke CMD, kita coba ping ya, atau kita lihat IP komputer kita terlebih dahulu. Ini IP-nya 2 ether yang terhubung ke kabel. Ini 20.2. Kita coba ping 92.168.20.20.1. Kita coba ping ke router. Kita coba ping dari sini ke router. Udah connect. Sekarang ping ke, coba ping ke internet. Coba ping 8888. Oke, sudah berhasil akses ke internet. Ping google.com. Sudah berhasil untuk akses ke internet. Sekarang kita coba lihat soal kembali. Di sini coba, berarti dari klien yang IP-nya statik itu sudah dapat akses ke internet. Sekarang kita coba dari klien yang dari klien B ke klien A ini, apakah sudah kita bisa melakukan yang namanya ping. Coba kita masuk ke sekarang kita coba ping ke klien yang terhubung ke smartphone. Coba kita lihat di bagian router. Di sini akan terlihat IP DHCP server. Di sini masih merah karena belum ada yang terhubung. Sekarang kita coba hubungkan. Coba kita hubungkan Gibran 20 UKK di bagian router.
Di bagian winbox bisa kita lihat list ini masih kosong. Di sini passwordnya SMK. Passwordnya kita lihat di soal password yang digunakan untuk wirelessnya. Di sini SSID security SMK bisa 2020, berarti SMK bisa 2020. Sekarang kita coba untuk gunakan browser dari klien yang terhubung ke hotspot. Di sini smkn1 kinali sch.id akan tampil login. Di sini login yang sudah kita buat di bagian IP hotspot, di bagian user profile. Di bagian user ini kita sudah tambahkan tadi guru 20, guru _20, passwordnya di sini, passwordnya UKK 20. Oke, tambahkan UKK 20, maka akan berhasil login. Kemudian di bagian user aktif di sini sudah berhasil. Sekarang kita coba logout, simpan. Tidak bisa logout, itu pengaturannya kita atur di bagian hotspot, bagian server profile sini. Di bagian login ini kita hilangkan coki. Sekarang kita coba login kembali. Harusnya sudah bisa guru. Di saat kita logout, di bagian aktif ini akan hilang. Saat kita login kembali, kemudian akan tampil di bagian sini. Ini kliennya sudah bisa akses ke internet tentunya. Akses ke internet dengan kecepatan yang dibatasi. Dilihat di bagian Queen di sini hanya didapatkan 512. Sekarang kita coba logout. smkn1 kinali sch.id. Ini kita coba logout, otomatis akan hilang di bagian sini. Kita coba login menggunakan siswa 20, SMK bisa 20. Oke, coba kita lihat passwordnya. Untuk siswa SMK bisa 20, siswa 20, SMK bisa 20, SMK bisa skor 20. Oke, karena tidak bisa kita login, kita coba ganti hotspot di bagian user. Sini hotspot SMK bisa _20, apply. Coba siswa SMK bisa _20. Oke, lihat di bagian IP hotspot, di bagian aktif di sini sudah aktif siswa. Sekarang kita lihat di bagian Queen di sini sudah 256 upload dan 256 download. Sekarang kita coba akses YouTube. Di sini nanti akan terlihatlah grafik stat traffic yang digunakan. Kita akses YouTube. Di sini akan merah, itu menandakan bahwasan bandwidth itu melebihi alokasi yang sudah diberikan. Tentunya
kecepatannya sudah dibatasi 256. Oke, untuk bisa kita akses menggunakan browser, karena di bagian mikrotiknya sudah dilimit, bisa kita akses YouTube akan loading dan belum tampil, dibutuhkan beberapa waktu untuk menampilkan halaman yang ingin ditampilkan. Untuk pengujian di sisi hotspot sudah berhasil. Sekarang kita lanjut ke bagian soal berikutnya. Di sini sudah kita tes. Sekarang untuk klien yang terhubung ke hotspot. Jadi untuk pengujiannya, kita coba hubungkan hotspot kembali. Kita coba hubungkan. Di sini kita coba logout terlebih dahulu. SMK N1 kenali. Kita logout. Kemudian kita coba atur di bagian router, di sistem clock ini kita coba ganti waktunya jam 18. Play inaktif, jadi terlihatlah di bagian firewall, di bagian NAT ini ada inaktif, berarti NAT untuk hotspot itu tidak aktif. Sekarang kita coba login guru, klik OK, sudah berhasil login. Sekarang kita coba akses ke internet. Coba kita ping cmd ping 888. Jadi di klien ini tidak akan aktif karena NAT untuk akses ke internet itu tidak aktif, sehingga menyebabkan klien itu tidak bisa akses ke internet. Klien tidak bisa akses ke internet. Untuk akses ke router dan masuk login itu tetap bisa dilakukan. Sedangkan untuk akses ke internet sesuai dengan topologi ini, untuk akses ke router itu tetap bisa dilakukan, akan tetapi di saat klien yang berada di hotspot ini akses ke internet itu tidak akan dapat dilakukan karena di bagian firewall di sisi NAT itu inaktif. Di saat ini kita ganti clocknya, di sini coba kita ping nt masih request timeout. Kemudian di bagian sistem clock ini kita ganti menjadi waktu sekarang 10.07 apply. Harusnya di bagian klien ini akan mendapatkan akses internet atau ping ke internet itu akan bisa dilakukan. Kita tunggu. Nah, ini sudah aktif kembali, atau ini kita coba matikan, coba ping kembali. Atau kita coba logout, login kembali, guru 20 login, dan kita coba ping. Coba akses ke internet, harusnya sudah bisa. Jadi di saat ini kita matikan, tidak akan dapat akses ke internet. Jadi untuk soal nomor
Ini sudah kita tes, pengujiannya seperti itu. Sekarang kita coba di bagian firewall. Kita buat rule firewall di router A tidak dapat ping ke klien router B yang terhubung ke wireless dan tercatat login serta tersimpan di disk. Sekarang sudah connect ke internet, kita coba akses, juga bisa dilakukan. Jadi itu pengujian untuk pengaturan waktu. Baik, sekarang kita coba mengatur routing untuk router A dan router B agar klien yang berada di router A dan klien yang berada di router B itu dapat terhubung. Di sini kita coba gunakan routing OSPF untuk menghubungkan klien yang terhubung ke kabel router A. Jadi kabel router A, coba kita masuk ke kabel router A sini. Klien router A ini, klien router di sini IP address di klien di router A. Sini kita lihat IP DHCP server ada di bagian list ini, dapatkan otomatis karena pengaturan di soal, di bagian soal di sini kita dapatkan otomatis. Di bagian klien B itu IP-nya statik seperti ini yang kita atur tadi. Ini klien B, klien B ini kita atur secara manual. Di bagian ini klien A, ini kita atur secara otomatis IP-nya. Di bagian sini kita atur otomatis yang terhubung ke router A. Yang ini klien yang kita atur secara manual yang terhubung ke router B. Sekarang kita coba lanjutkan ke soal untuk routing. Di sini kita perbesar. OSPF menghubungkan klien yang terhubung ke router A, ke kabel router A dengan klien terhubung ke wireless router B. Nah, jadi ke router B. Sekarang kita coba tambahkan routing. Untuk yang harus kita pahami terlebih dahulu, kita harus tahu network. Kita harus tahu network router A yang terhubung ke kabel. Kita lihat di sini networknya IP
kita harus tahu terlebih dahulu network untuk IP yang ada di terhubung ke kabel di router A. Sekarang kita coba lihat di router A, IP address di sini, LAN ini adalah networknya. Kemudian kita harus tahu dengan klien yang terhubung ke WiFi router B. Kita lihat router B, IP address di sini WLAN. Berarti ini adalah networknya. Ini akan kita tambahkan ke routing. Kita tambahkan routingnya secara dinamik menggunakan routing OSPF. Kita pilih di bagian routing OSPF, kita tambahkan network ya, di bagian network ini slashnya 24. Oke, kemudian untuk yang kabel kita tambahkan juga, berarti untuk kabel 120 92 ke 68 120.0/26 ini kita tambahkan. Oke, ini yang berada di router B. Sekarang kita coba tambahkan yang berada di router A, routing SPF network. Kita tambahkan 10.40.40.0/24. Apply. Kita tambahkan 192 168 120.0/26. Oke. Sekarang kita coba karena ini kita jadikan sebagai klien yang terhubung ke wireless. Ini kita masuk ke adapter. Di sini kita coba disablekan LAN-nya, kemudian wireless-nya kita enablekan. Kemudian kita coba login. Oke, Gibran 220. Di sini passwordnya tadi kita lihat di soal untuk memastikan. Soalnya nama peserta Kriti SMK Bisa 2020. Kita lihat. Di Gibran SMK Bisa _2020. Lihat. Oke, next. Sekarang kita coba login. SMK Bisa SCSM. Login SMK N1 Kinali sch.id. Ini kita gunakan guru 2020. Kita gunakan guru UKK 2020. Oke. UKK 20. Coba UKK 2020. Guru UKK 2020. Guru 20 UKK 2020. Lihat guru 20. Oke. Guru 20 UKK 20. Sekarang kita gunakan login guru _20
guru 20 guru underscore 20 guru salah UKK underscore 20. Oke, sekarang berhasil login. Kita lihat di bagian routing, kita lihat di bagian IP root test. Di sini di network IP root test. Sekarang kita coba untuk menghubungkan antara klien A dan klien B. Kita menggunakan tentunya kita menggunakan routing. Kita lihat di soal yang diberikan di poin nomor 3 ini. Kita gunakan routing OSPF untuk menghubungkan klien yang terhubung ke kabel router A. Jadi kabel yang klien yang di sini kita mau hubungkan dengan klien yang terhubung ke WiFi router B. Jadi nanti antara klien ini kita coba hubungkan dengan klien yang berada di hotspot. Jadi seperti itu. Untuk klien tentu kita sudah hubungkan, ini sudah terhubung ke Gibran 20KK. Ini sudah bisa akses ke internet. Ya. Kita lihat IP-nya. Di sini IP config, ini IP yang terhubung ke wireless 10.40.20.98. Untuk yang klien berada di router A, ini IP-nya coba kita lihat, bisa kita lihat IP-nya itu 192.168.120.50. Sekarang kita coba ping ke klien yang terhubung ke wireless. Coba ping, ini kita lihat dulu IP-nya, IP yang digunakan, ini IP-nya 20. Ini kita coba ping 10.40.20.98. Ini belum mau. Begitu juga sebaliknya, kita coba ping ke dari klien wireless yang berada di router B, mau ping ke klien yang berada di router A. Coba kita ping, coba kita lihat IP-nya terlebih dahulu. Di sini IP-nya, coba kita ping 92.168.120.50. Ini belum mau karena routing untuk menghubungkan klien yang berada di si router A dengan router B itu belum ada. Jadi untuk soal kita menggunakan routing dynamic OSPF. Untuk routing dynamic OSPF kita akan menentukan kita masuk ke router. Ya, kita masuk ke router B dan kita masuk ke router A.
Sekarang kita coba menambahkan, ya, kita masuk ke routing OSPF. Di bagian sini kita akan coba melihat network yang digunakan oleh jaringan terhubung ke hotspot dan yang terhubung ke kabel. Kemudian network yang menghubungkan antara router A dan router B. Jadi kita butuh 3 buah network. Kita lihat di mikrotik kita. Di sini kita lihat ini network yang pertama yang menghubungkan antara router A dengan router B. Networknya itu ini networknya, kita copy aja biar cepat, di paste, kita kasih /30. Network menghubungkan wireless, ini kita double klik, kita ambil di sini, tambahkan /24. Kemudian yang berada di router A, yang berada di LAN ini 192, tambahkan 92.68 120.0/26. Oke, sudah kita tambahkan. Sekarang kita beralih ke router A. Kita ambil di bagian routing OSPF, kita tambahkan 10.30.20.76/30. Kemudian kita tambahkan 10.40.20.0/24. Kita tambahkan 192, kita tambahkan 92, 168, 120.0/26. Apply. Kita pastikan IP yang kita tambahkan sudah benar. Sekarang kita coba lihat di bagian IP routes. Lihat di bagian IP routes. Di sini harusnya ada OSPF. Kalau memang routing kita sudah berhasil kita tambahkan. Kita periksa kembali di kedua router. Di sini ada kesalahan 30.30. Harusnya 30.20. Ini kita coba tambah, ganti, apply. Ya. 30.20 40 0. Oke, coba lihat di, berarti di sini sudah berhasil, routingnya sudah ada, dynamic aktif OSPF di router B. Di router A kita lihat IP routes, di sini sudah ada juga dynamic aktif OSPF. Sekarang kita coba ping dari PCA. Kita coba ping ke 4098. Coba ping, sudah bisa connect. Begitu juga dari klien yang berada di wireless. Klien yang berada di sini kita coba ping ke komputer ini melewati router B dan router A. Coba kita ping. Coba ping 192.168.120.50. Udah bisa terhubung. Berarti untuk
ini sudah berhasil kita lakukan. Sekarang untuk routing statik, untuk menghubungkan klien yang terhubung ke kabel router A dan klien yang terhubung ke router B. Jadi routingnya routing statik. Ya. Untuk routing dinamik sudah berhasil kita lakukan. Sekarang kita coba pindah ke kabel. Kita logout dulu dari ini N2 atau smk n1 kinali sch.id. Sini kita logout, kemudian kita pilih ini, kemudian kita disable. Kecuali nanti pengujian kita menggunakan Android, ini tidak perlu kita lakukan. Ini karena kita gunakan PC kita sebagai pengujian ke hotspot. Ini kita enablekan. Jadi sekarang pengujian dari gambar routing statik dari IP dari klien router A ke klien router B. Jadi kita gunakan routing statik. Sekarang kita coba lihat terlebih dahulu IP yang ada di ini. Kita coba lihat IP-nya. Di sini IP-nya 220.2. Untuk ini IP-nya tadi IP config 120.50. Ya, jadi coba kita ping ke coba ping terus 9 ping 192 168 220.2. belum mau terhubung karena kita harus menambahkan routing statik. Kita harus menambahkan routing statik di bagian coba masuk ke router IP routers. Di sini kita coba tambahkan, kita mau terhubung ke 220. Di sini kita tambahkan 192.168.220/220. Kita lihat di bagian address /27. Kemudian gateway IP yang berada di Ether 3 router B. IP-nya 10. Oke, sekarang kita coba menyelesaikan soal untuk
settingan firewall. Di sini di poin 1 kita sudah menyelesaikan, sudah terhubung ke dua PC, yang terhubung ke klien yang terhubung ke router A dan klien yang terhubung ke router B sudah bisa connect ke internet. Sekarang kita coba untuk poin yang kedua, buat firewall. Router A ini tidak bisa ping ke router A, yang mana rank IP yang tidak bisa melakukan ping dari 2 sampai 20. Sekarang kita coba tes di router A. Kita coba ping 92.168. Kita lihat router A IP-nya address 120.1. Jadi 120.1. Ini masih bisa untuk ngeping. Jadi di soal ini tidak bisa melakukan ping karena IP kita di sini IP config, IP kita, IP yang kita gunakan itu adalah 120.50. Jadi di sini harusnya nanti yang IP rentang ini tidak bisa melakukan ping. Coba kita atur IP firewall. Jadi yang kita atur ini kita pastikan itu adalah router A. IP di bagian filter kita tambahkan karena mau akses karena di bagian soal kita mau blocking atau tidak bisa mengizinkan ping dari klien ke router. Jadi di sini dari sini kita tidak bisa ping ke router. Berarti ini adalah chain yang kita gunakan adalah input. Jadi tidak hanya sampai di router. Kita tidak melewati router. Kalau melewati router nanti chainnya itu kita gunakan adalah forward. Sekarang kita coba untuk mengatur atau kita coba untuk mengkonfigurasi chain input. Jadi di soal kita lihat di rank IP-nya sini 192.168. Di sini kita coba lebarkan 120.2 sampai 192.168 120.20. Di bagian protokol kita gunakan ICMP. Di action kita coba drop. Ini drop. Di pengaturannya seperti itu. Di bagian input karena kenapa kita pilih input, karena menuju router, dari jaringan lokal menuju router dan tidak keluar lagi dari router tersebut. Itu makanya kita gunakan input. ICMP ini adalah paket untuk jadi untuk protokol yang kita coba blok itu adalah ICMP. Actionnya kita coba drop. Sekarang kita coba ping kembali. Di sini kita coba ping kembali. Ping ini masih bisa di ping karena IP kita yang kita dapatkan secara otomatis itu adalah IP-nya 100. IP-nya itu adalah 192.168.120.50. Sedangkan yang kita drop itu hanya dari 2 sampai 20. Cara pengujiannya bisa dari sisi klien, bisa dari sisi router. Coba kita atur dulu dari sisi router. Ini kita tambahkan menjadi 50. Berarti IP yang kita gunakan sudah masuk dalam rule yang kita buat. Coba kita ping sekarang. Harusnya ini tidak bisa melakukan ping ke router. Ditandai nanti di bagian byte ini atau paket itu akan bertambah terus. Coba kita ping. Nah, jadi untuk
poin ini sudah berhasil kita lakukan. Di sini ada tercatat login serta tersimpan di disk. Oke, jadi kita cara pengaturannya kita tambahkan di bagian pengaturan kita buat tadi. Di sini kita buat log kita buat log prefix itu mencoba ping, atau kita coba aja ping ke router, kita apply, kemudian kita coba ping kembali. Nanti di bagian log ini akan ada tulisan ping ke router, jadi akan diberitahu bahwasanya LAN dengan MAC address sekian itu mencoba untuk ping ke router. Untuk pengaturan biar tersimpan di disk, kita coba mengaturnya di bagian sistem, login, nanti di bagian info kita coba ubah ke disk. Oke, jadi ini akan ditambahkan ke disk. Di saat kita nggak ping, nanti pingnya, maka informasi itu tidak akan disampaikan atau tidak akan diberikan di bagian router. Sekarang kita coba ping kembali, maka akan tampilkan kembali. Di saat kita robah kembali IP kita sesuai dengan yang sebenarnya 20, maka di router kita harusnya bisa ngeping kembali. Itu untuk pengujiannya. Bisa juga untuk pengujian, di bagian sini kita atur IP kita dengan rentang IP yang di blok atau yang tidak bisa ngeping. Bisa juga seperti itu. Coba kita tes. Di sini kita atur di bagian klien, IP-nya kita sesuaikan rentang IP yang kita blok. Di sini IP tambahkan 92.168.120.2. Di sini karena slashnya /26, slashnya coba kita lihat, slashnya itu 27, berarti slashnya 26 berarti 192 168.20.1. Sini 8888 yang kita okekan. Harusnya di saat kita coba ping kembali di sini, ini tidak mau ping karena di bagian router IP2 itu diblok. Ya, jadi IP2 itu diblok. Sedangkan di sini untuk ping ke internet harusnya tidak masalah. Oke. Untuk ping ke internet juga tidak masalah. Kita browsing pun itu tidak masalah, nggak akan ada pengaruhnya. Yang kita blok itu hanya ping ke router. Jadi seperti itu. Itu untuk penyelesaian dari kita bisa ping ke. Oke. Jadi itu untuk blocking ping. Kemudian untuk poin nomor 3 ini kita coba rule router A agar IP rentang tidak dapat ping ke klien router B yang terhubung ke wireless dan tercatat di login serta tersimpan di disk. Oke, jadi pengaturannya sama. Kan tetapi di sini kita tidak menggunakan chainnya input lagi. Kan tetapi kita menggunakan chainnya itu adalah forward karena masuk ke router dan keluar lagi dari router tersebut gitu. Oke. Itu pengaturannya kita tambahkan di filter, tambah. Di sini kita coba memilih chain itu forward. Sekarang kita tambahkan rentang IP yang kita mau blok pingnya tersebut.
192.168.120.21 sampai 192.168.120.40. Ini rentang IP. Untuk tidak bisa ngeping, protokolnya kita gunakan ICMP. Kemudian karena masuknya dari LAN, coba kita lihat dari topologinya. LAN masuk ke Ether 2, nanti tidak bisa ping ke wireless, berarti melewati Ether 3. Berarti outputnya itu adalah Ether 3. Jadi kita Ether 3. Ini berarti out interface-nya itu adalah Ether 3. Kalau di sini Ether 4 karena yang melewati router B. Actionnya itu kita coba drop. Oke. Sekarang kita coba ping. Ini kita hubungkan terlebih dulu ke wireless. Kita matikan, hubungkan ke wireless. Ini kita hubungkan, kita enablekan, kemudian kita cari di bagian sini yang aktif. Oke, kita pilih Gibran, kita konekkan. Ini sudah kita tambahkan tadi passwordnya. Kemudian kita coba login terlebih dulu, memastikan bahwasanya oke, di sini oke. Kita gunakan login. Oke, guru 20, UKK 20. Ini udah connect ke internet. Sekarang kita coba lihat IP config. Di sini 20.98. Sekarang kita coba ping 192.168. Oke, coba ping 10.40.40.98. Ini tidak mau, kita tidak bisa nge-ping. Sekarang kita coba robah IP-nya terlebih dulu, karena IP yang kita gunakan ini adalah coba IP-nya ini kita ganti. Sekarang kita coba ping kembali. Sekarang kita coba matikan rule yang ada di sini. Oke. 10. Coba sekarang kita coba ping 10.40.20.98. Sini mau. Sekarang kita coba ping 10.2.168. Ping 10.40.20.98. Di sini mau. Karena kenapa mau? Karena IP yang kita gunakan itu adalah 50, belum masuk rank IP yang di sini. Sekarang kita coba IP komputer kita itu kita ganti, atau di bagian sini kita ubah menjadi 50. Sekarang kita coba ping kembali ke klien yang ada di wireless. Ping harusnya tidak bisa ngeping. Di sini harusnya naik, di sini nggak bisa ngeping. Berarti rentang IP yang berada di sini tidak bisa ngeping ke router B yang ada di wireless. Nah, jadi pengujiannya seperti itu. Oke, untuk pengujian yang berada logik dan tersimpan di disk.
kita coba buat pengaturan. Di sini kita kasih ping ke wireless router B gitu. Oke gitu. Jadi nanti di saat kita coba ping, nanti di bagian lognya itu akan ada ping ke wireless router B forward. Jadi seperti itu, melewati router yang kita gunakan. Oke, jadi itu untuk pengujiannya. Jadi bisa kita atur kembali ini sesuai dengan rule yang kita buat 40. Kalau kita ganti 40 di sini, berarti kita ngeping harusnya tidak masalah. Bisa ngeping ke 98, bisa menyeberang ke klien yang ada di wireless. Jadi klien ke sini kita bisa melakukan ping. Selain dari range dari 21 sampai 40 itu tidak bisa ngeping ke wireless yang ada di router B. Selain itu bisa ngeping. Dan untuk poin ya ini sudah selesai, kita lakukan. Selanjutnya untuk pengujian di IP statik di klien ini sudah kita lakukan. Login hotspot sudah, blocking akses internet pada waktu yang telah ditentukan sudah. Oke, jadi untuk penyelesaian untuk menyelesaikan soal yang ada di ujian yang digunakan LSP SMK Negeri 1 Kenali sudah dicoba untuk dibagi. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat dan bisa membantu dalam menyelesaikan soal yang sudah diberikan. Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara berikan like, komentar, dan jangan sampai lupa berikan subscribe.